Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Elsie Meliansa, NIM 201112900044, kelas 3B Tadris Bahasa Indonesia, mata kuliah Morfologi, dosen pengampu, Dina Putri Juni Astuti MPD. Nah, baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai konsep kata dasar monomorfemis dan polimorfemis, kategori atau kelas kata. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi kata, yaitu definisi kata merupakan elemen terkecil dalam sebuah struktur bahasa yang dapat dituliskan atau diucapkan dan sebuah bentuk kesatuan pemikiran atau perasaan yang digunakan dalam berbahasa. Nah, untuk secara umumnya di sini kata adalah sebuah unsur bahasa yang susunannya terdiri dari kumpulan huruf atau unit yang memiliki sebuah arti, sehingga dapat berfungsi untuk membentuk kalimat, frasa, dan klausa. Nah, untuk kata monomorfemis adalah kata-kata yang hanya terdiri dari satu morfem. Contoh, bentuk rumah, batu, satu, dua, di, ke, dari, pada, yang, karena, dan maka. Nah, untuk bentuk-bentuk tersebut adalah satuan gramatik terkecil yang tidak dapat dibagi lagi atas satuan lingual bermakna yang lebih kecil. Nah, sedangkan untuk kata polimorfemis adalah kata-kata yang terdiri dari dua morfem atau lebih. Contohnya, berumah, membantu, menyatu, dan mendua. Kata-kata tersebut terdiri dari morfem prefiks dan morfem dasar. Nah, di sini untuk menentukan status monomorfemis atau polimorfemis suatu kata diperlukan beberapa persyaratan dasar yang bersifat teoritis. Di antaranya, yang pertama ada pengertian kata, yang kedua pengertian morfem, yang ketiga prinsip-prinsip penentuan morfem, yang keempat pengertian dan penetapan deretan morfologis, dan yang kelima analisis unsur dan unsur langsung. Yang dimaksud dengan morfem terbelah dalam bahasa Indonesia adalah morfem yang wujud fonemisnya tidak merupakan satu kesatuan, melainkan sebagian berada pada posisi awal dan sebagian lagi berada di posisi akhir. Contohnya, keadilan, kemauan, perburuhan, dan perbaikan. Nah, di sini ada jenis-jenis kata polimorfemis, yaitu bahasa Indonesia ditentukan oleh jenis morfem yang menjadi anggota-anggotanya. Jenis kata polimorfemis dalam bahasa Indonesia ialah, nah, di sini ada kata polimorfemis yang berupa kata brafiks, prefiks, rumah, membantu, mendua, infiks, gerigi, sinabung, sufiks, bacaan, ilmuwan, konfiks, keadilan, kemauan, berkombinasi afiks, membesarkan. Nah, untuk yang kedua yaitu ada kata polimorfemis yang berupa kata ulang. Contohnya, rumah-rumah, batu-batu, kambing-kambing. Dan yang ketiga ada kata polimorfemis yang berupa kata majemuk. Contohnya, kamar mandi, mata kaki, rumah makan. Dan yang untuk yang keempat ini ada kata polimorfemis yang berupa kata bermorfem zero. Contohnya, makan dan minum. Nah, untuk di sini ada tes formatif yang kedua, yaitu yang pertama ada kata-kata semampai, gemulai, gerumut, kelingking adalah contoh kata monomorfemis. Dan yang kedua di sini ada ketua, gemetar, geletar,
dan telapak adalah kata polimorfemis. Nah, untuk yang ketiga ada kata monomorfemis. Untuk kata monomorfemis dalam bahasa Indonesia dapat diklasifikasikan berdasarkan kriteria kelas kata. Nah, untuk yang keempat ada kata polimorfemis dalam bahasa Indonesia dapat diklasifikasikan berdasarkan kriteria kelas kata morfem dasar dan afiksnya. Nah, di sini yang kelima, agar bisa menentukan status monomorfemis atau polimorfemis, suatu kata diantaranya dibutuhkan persyaratan batasan morfem, jumlah morfem, dan hubungan antar morfem. Nah, di sini untuk yang terakhir adalah yang keenam, yaitu untuk menentukan suatu kata termasuk kata monomorfemis atau polimorfemis, tergantung pada jumlah morfem yang menjadi unsurnya. Sebab kata monomorfemis adalah kata yang berunsur satu morfem dan kata polimorfemis adalah kata yang berunsur lebih dari satu morfem. Nah, baiklah, mungkin hanya ini materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.